Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sehat kalian semua, nak? Alhamdulillah sehat nih. Coba saya cek ini. Kemarin saya lihat yang ngirim video kenapa masih segitu. Khusus untuk kelas yang lain ya, seperti yang kemarin yang paling banyak sudah mengirim itu di Einstein. Tapi untuk Mendel, Galileo, kemudian Dalton, aduh, kenapa? Saya itu nggak suruh kalian jadi perfect dalam video itu. Tapi yang saya mau kalian belajarnya. Jadi kalau misalnya pun itu nanti hasilnya kurang bagus atau seperti apa, ya namanya belajar. Tidak semua orang punya keahlian di dalam melawak. Tapi yang saya inginkan dari kalian itu, kalian kan udah tahu anekdot itu, nak. Kita review ya anekdot itu apa. Anekdot itu apa coba? Sindiran, kritikan. Itu isinya dari video kalian itu. Coba ada yang mau bertanya nggak tentang anekdot yang kalian buat itu sebelum kita melangkah ke materi yang hari ini? Untuk video kalian itu, durasinya berapa menit kemarin? 5 menit, Miss. Hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Kemudian kita harus kembali, nak, ke apa sih anekdot itu? Anekdot itu adalah sebuah teks yang berkomedi, tetapi isinya adalah apa? Isinya kritikan. Itu kan anekdot kemarin? Ya, Mem. Iya. Jadi yang kalian bahas di video kalian itu tentang kritikan. Kritikan apa? Bisa tentang pemerintah. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanya nggak di sini? Jangan lagi nanti salah ngirim videonya. Udah capek-capek kalian kirimnya, kemudian banyak makan kuota, ternyata salah. Ada nggak yang mau dikirim lagi? Ada nggak yang mau dipertanyakan lagi di sini? Atau angkatlah sekarang yang lagi booming-boomingnya apa? Contoh nih, contoh ya. Boomingnya itu contohnya yang lagi booming itu sekarang apa, nak? Pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump. Siapa yang menang kira-kira? Si Trump enggak yang menang? Joe Biden. Ya, Trumpnya kalah kan? Itu Iya, bisa Miss. anekdot kalian. Nah, coba yang saya pertanyakan itu. Bisa diulangi videonya? Siap, bisa Bu. Bisa ya? Insya Allah Bu. Marcelino Einstein. Aduh, saya ingat kali wajahnya ini. Wajah paling ganteng sedunia lah pokoknya si Marcelino ini. Pokoknya si Marcelino ini nggak pun ngomong dia, udahlah. Terbayang-bayang cukup saya lah yang menyimpan dalam hati muka si Marcelino ini. Dah? Ada nggak lagi yang mau dipertanyakan untuk video itu, nak? Mem, kami yang Einstein itu, Mem, diulangi lagi videonya, Mem. Nah, saya tanya kembali. Video kalian itu isinya kritikan nggak, Nurjana? Enggak, Mem. Atau kritikan tentang media sosial sekarang. Bagaimana caranya media sosial itu bisa menghancurkan sebuah negara. Bisa kan? Atau
media sosial ini, contoh nih ya, contoh. Sedangkan orang meninggal aja dia selfie di situ misalnya. Pengaruh sosial media, semua diupload. Makan di restoran diupload, padahal makannya cuma 1 kali dalam sebulan misalnya. Kan itu bagian dari kritik. Ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjut ke sini? Karena sebenarnya materi kita untuk semester 1 ini hanya sampai di hikayat saja. Kemarin kan kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian ada eksposisi, kemudian ada anekdot, kemudian ada hikayat. Hanya 4 teks itu saja yang kita pelajari di semester 1 tanpa melupakan kaidah kebahasaannya. Kemudian di awal kita juga sudah membahas tentang kelas bahasa Indonesia. Jadi untuk semester 1 kita sudah selesai materinya, hanya saja saya mau review dan kembali membahas soal yang berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Ya kan? Oke, untuk video, apa lagi mau ditanya? Sudah cukup paham, Bu. Sudah cukup paham ya? Jadi untuk video, kapan dikirim kira-kira, Mem? Kalian harus tahu, bulan depan kita sudah ujian. Saya mau video itu tidak mengganggu ujian kalian. Berarti video itu wajib dikumpul sebelum ujian. Sebelum ujiannya kapan, Mem? Di akhir bulan November ini, supaya nanti nilai kalian bisa masuk ke bulan ini. Kemudian untuk nilai yang sebelumnya di bulan-bulan berikutnya, silahkan kalian update kembali. Nilai-nilai kalian itu, kalian isi kembali, mana yang kosong-kosong biar saya update lagi. Kan kemudian kalian juga boleh WA ke saya secara pribadi, kira-kira ada yang tidak termasuk enggak nilai kalian di situ. Ya, apalagi di kelas 10 ini untuk Einstein nih yang paling banyak pertukaran siswa karena sudah pemilihan anak-anak olimpiade. Ya kan? Untuk Einstein, kemarin Einstein dan Galileo. Einstein dan Galileo itu kenapa masih kosong banyak di Agustus? Kan kemarin di Agustus saya nggak masuk ke kalian kan? Juli, Agustus, kemudian ada pergantian sampai saya masuk ke kelas kalian, jadi itu baru saya share. Jadi makanya saya kasih kalian kesempatan untuk mengerjakan kembali. Kerjakanlah kembali soal-soal itu. Jadi nanti bisa saya update kembali. Dan kalau nanti ada beberapa misalnya, Mem, saya kenapa cuma 1 kesempatan aja nih mengerjakannya? Kalian boleh WA ke saya, nanti saya ganti. Ya. Jangan sampai nilai kalian sampai di akhir semester 1 ini kurang bagus di bahasa Indonesia. Paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Mem, untuk nilai paling tinggi KKM Bahasa Indonesia itu berapa? KKM Bahasa Indonesia itu kalau dia di raport sebenarnya 75. Tapi saya nggak mau nilai kalian 75. Paling rendah. Jadi saya buat untuk Bahasa Indonesia kelas 10, saya mau kalian mendapat nilai 80 paling rendah. Kenapa? Nilai bahasa Indonesia itu nanti kan diperhitungkan nak ya, semua nilai kalian dari kelas 1 itu akan diperhitungkan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan akan diperhitungkan di semester di kelas 12. Kenapa? Sekarang kan sudah tidak ada lagi ujian nasional, jadi yang menentukan itu apa? Ya, nilai kalian dari awal, nilai kalian ini diperhitungkan. Paham ya?
Oke, kita lanjut ke review materi semester 1. Kita hanya membahas soal saja. Jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah teks hasil observasi. Ya, yang kita bahas itu adalah teks hasil observasi. Ini adalah teks hasil observasi. Contohnya satu soal. Nah, saya kembalikan kepada kalian, kira-kira apa sih teks hasil observasi itu atau LHO? Satu orang? Saya Mem. Kalian bisa pakai LHO ini di mana? Kita review ulang. Nggak ada yang bisa jawab nih? Saya Mem. Iya, Juria. Ya, Juria. Nah, bisa nggak diaktifkan saja videonya biar saya bisa lihat wajahnya. Bisa ya? Mulai diaktifkan. Juria tadi mau jawab nggak jadi? Jadi Mem, teks hasil observasi adalah teks yang berisi tentang pembahasan atau penjabaran sesuatu yang merupakan hasil dari observasi atau pengamatan. Oke, bagus. Jadi kira-kira struktur dari teks hasil observasi itu apa? Apa, Nak? Objek, Punya. Saril. Definisi umum, definisi bagian. Oh, Adelia nih. Siapa yang jawab ini, Nak? Definisi manfaat. Adelia. Adelia. Yang pertama, definisi Umum, umum. Yang kedua, bagian. iya, deskripsi bagian. Kemudian, deskripsi Definisi manfaat. manfaat. Dan yang terakhir, Penutup, Mem. apa? Penutup. Iya, penutupnya apa isinya? Ada yang bisa bantu penutupnya apa isinya? Kesimpulan. Kesimpulan Mem. Iya, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil yang kalian observasi. Dan biasanya LHO ini kalian pakai di mana, Nak? Laporan pengamatan. Di sekolah kita ini, kalian pakainya di mana keperluannya? riset, Mem. Iya, betul. Di keperluan riset. Jadi kalian bisa pakai LHO ini di keperluan kalian di riset. Ya. Nah, yang pertama. Perhatikan. Sebenarnya ini tadi sudah terjawab. Yaitu, nah, kalau yang di sini yang dipertanyakan itu adalah kalimat simplex. Kita kembali ke bagian dari kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang kemarin yaitu kalimat simplex dan kalimat kompleks. Simplex artinya kalimat simplex kalimat apa, Nak? Kalimat tunggal. Iya, kalimat tunggal. Simplex itu adalah kalimat tunggal, sementara kompleks adalah kalimat majemuk. Ya kan? Maka untuk yang ini, kenapa jawabannya 1, 3, dan 5? Maka perhatikan, lihat saja di nomor 2 itu ada kata atau ada konjungsi Sedangkan Mem. iya, berarti dia masuk ke kompleks apa ini? Kompleks itu kan ada hipotatik, ada paratatik. Hipotatik yang tidak setingkat, paratatik dia yang setingkat atau setara. Jadi yang nomor 2 hipotatik, kompleks hipotatik atau paratatik.
Coba kita lihat. Ini ada kaidah kebahasaan. Kelihatan nggak sudah teks observasinya? Kelihatan Mas. Sudah, Miss. Ini kita belajar kemarin mengenai ini tadi benar, definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat dan penutup. Penutupnya apa tadi? Kesimpulan. Nah, di sini aspek kebahasaannya yang pertama itu frase verba dan frase nomina. Kita kilas balik untuk observasi. Aspek kebahasaannya frase verba dan frase nomina. Frase verba yaitu kan kemarin waktu kelas dalam bahasa itu kan ada kata, kemudian ada frase, ya kan? Frase itu berarti lebih dari dua kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Bisa dia menjadi subjek, bisa menjadi predikat. Makanya dia ada frase verba, frase nomina. Dan biasanya frase verba ini masuk dia menjadi predikat. Kenapa? Predikat itu identik dengan kata kerja. Sementara frase nomina ini masuk dia ke subjek atau ke objek. Kenapa? Karena di subjek dan objek biasanya dia merupakan nomina atau kata benda. Ya, frase verba dan frase nomina. Kemudian ada afiksasi. Afiksasi itu kemarin apa? Imbuhan. Dan sudah kita bahas. Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Definisi itu apa? Pengertian. Berarti ada kata-kata seperti adalah, yaitu, dan lain-lain. Kemudian kalau kalimat deskripsi, ini masuk tadi dia deskripsi, bagian deskripsi manfaat. Kemudian masuk dia kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya kan? Simpleks tunggal, kompleks, dia yang majemuk. Simpleks itu pasti hanya ada satu fungsi kedudukan kalimat, hanya satu subjeknya, hanya satu predikatnya, hanya satu objeknya, dan hanya satu keterangannya. Sementara kalau kompleks dia lebih dari satu. Dan kompleks ini ada hipotatik dan ada paratatik. Hipotatik dia yang tidak setingkat, berarti dia ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Sementara dia paratatik, dia sama-sama kedudukannya. Berarti yang paratatik dia bisa dipecah menjadi dua buah kalimat atau lebih. Itu kan? Iya kan, Nak? Ada pertanyaan? Nah, kita masuk ke yang tadi. Nah, jadi kalau yang dua ini, vertebrata binatang yang mempunyai tulang belakang, sedangkan invertebrata binatang yang tak tertulang belakang. Di sini ada konjungsi sedangkan. Maka yang nomor 2 ini masuk dia ke kompleks, tapi kompleks apa? Hipotatik atau paratatik? Hipotatik. 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 Kenapa? Karena dia tidak setingkat. Sama kedudukannya, Miss. Karena tidak bertingkat, Miss. Karena dia tidak bertingkat. Bertingkat. Bertingkat, Miss. Iya, bertingkat. Mana yang menjadi anak, mana yang menjadi induk di sini? Nomor 2. Induknya vertebrata, Miss. Sementara invertebrata binatang yang tak bertulang belakang ini merupakan Anaknya. Anaknya. betul. Kemudian nomor 4. Ada kata konjungsi
Karena. Maka dia masuk, dia hipotetik, kompleks hipotetik. Ya. Nah, untuk yang nomor 1 ada pertanyaan. Pas. Bismillah, insya Allah paham, Miss. Lanjut kita nomor 2. Nah, kalau ini paling gampang ini. Tetapi di dalam teks yang ini saya nggak kasih kalian kalimat definisinya. Tetapi dari kalimat-kalimat yang di atas, kira-kira manakah kalimat definisi yang paling cocok untuk di paragraf itu? Amin. Miss. Miss. Iya, A ya. Ini A ya. Ini jawabannya adalah A. Karena udah pas ya. Ini binatang yang punya tulang belakang dan dia juga sudah diperjelas di sini. Kemudian berikutnya, nah, kalimat di bawah ini yang termasuk deskripsi kecuali sesuai dengan paragraf yang di atas. Nah, ini adalah kalimat-kalimat C. Mem. Iya. C. C. Iya, C. C. Kambing termasuk binatang mamalia. Dia tidak disebutkan di dalam teks ini. Kemudian berikutnya, nah, untuk kalimat utama sebuah paragraf. Waktu di pertemuan kita di bulan Juli, saya sudah jelaskan kalimat utama itu berada di awal dan di akhir. Ya kan, kalau di awal dia disebut dengan deduktif, dan di akhir dia disebut dengan induktif. Tetapi kalimat utama ini juga bisa menyebar, ya kan? Nah, kalau dia menyebar, dia masuk dia ke paragraf apa? Deskripsi dan narasi kemarin. Kita bahas itu, deskripsi dan narasi. Kalimat utamanya tersebar. Selebihnya mereka hanya berada di awal dan di akhir. Kalau ada keduanya bisa disebut dengan campuran. Nah, ketika dia berada di akhir, biasanya dia apa, Nak? Ada kata-kata seperti ayo. Untuk menandakan sebuah paragraf itu kalimat utamanya di akhir, hal yang paling mudah kalian lakukan adalah menemukan konjungsi kesimpulan atau konjungsi yang merangkum semua pendapat yang di atas. Maka konjungsi-konjungsi yang dipakai di kalimat terakhir biasanya seperti Jadi. Nah, itu. Jadi. Oleh karena itu, dengan demikian dan sebagainya, maka dia masuk ke induktif. Nah, di soal ini nggak ada kan? Enggak. Iya, maka jawabannya yang pas adalah Mem. jawaban yang paling pas adalah A. Ada pertanyaan untuk kalimat utama ini? Siap. Enggak, Tidak. Mem. Nah, yang dipertanyakan kalimat utama. Kalau saya tanya, di kalimat utama ini punya nggak inti dari kalimat? Kalimat inti sama dengan kalimat utama, tapi tidak sama dengan inti dari kalimat. Nah, inti kalimat, kalimat inti, itu berbeda. Inti kalimat berarti, Nak, kalimat utamanya itu harus ada subjek dan predikat. Contohnya, Miss. Contohnya, kita lihat ya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Di sini adalah. Kemarin saya jelaskan kan, salah satu predikat itu seperti adalah. Adalah itu adalah predikat untuk sebuah kalimat definisi. Ya, adalah predikat. Jadi, Indonesia adalah negara yang kaya, itu inti kalimatnya. Ya, itu dari inti dari kalimat utama itu. Kalau akan keanekaragaman hayati itu kan sudah perluasan dari kata kaya. Ya kan?
Atau Indonesia adalah negara. Selesai. Nah, nanti kalau ditanya inti dari sebuah kalimat, kalimat utama yang ada di kalimat di paragraf ini itu saja. Indonesia adalah negara atau Indonesia adalah negara yang kaya. Yang paling pas itu Indonesia adalah negara yang kaya, itu ya jawabannya. Tapi kalau nanti nggak disebutkan yang kaya juga nggak apa-apa. Karena yang kaya itu adalah perluasan dari kata negara. Dan perlu kita kembalikan, kemarin saya juga sudah jelaskan bahwasanya predikat itu ada yang butuh dia objek, ada yang tidak butuh objek atau disebut dengan Transitif dan intransitif. ya, transitif dan intransitif. Nah, untuk adalah pasti dia butuh Objek. objek. Maka dia masuk ke dalam Transitif. transitif. Ya, transitif yang butuh objek, intransitif dia tidak butuh objek. Paham? Siap, Paham, Mem. Miss. Iya. Nah, nanti Mem kalau ketemu ternyata dia campuran bagaimana? Perhatikan saja kalimat pertama dan kalimat terakhirnya memiliki kesamaan dalam pembahasannya. Ya. Kalau nanti disebut di sini, misalnya nih ya, oleh karena itu pantas saja negara Indonesia disebut negara yang kaya. Misalnya seperti itu ya. Oleh karena itu, kan ini nih sudah dijelaskan nih, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kemudian dijelaskan lagi di sini penjelasannya apa, kemudian saya buat di sini kalimat kesimpulannya. Oleh karena itu, Indonesia pantas menjadi negara yang kaya. Berarti dia masuk ke campuran. Ya, berikutnya. Nah, ini kita bahas tentang anekdot. Ya, nanti ada teks eksposisi di bawah. Nah, tahu nggak arti dengan monolog? Bicara sendiri. Iya, bicara sendiri. Termasuk yang kalian buat kemarin itu juga masuk dia monolog. Ya, monolog, bicara sendiri. Mono satu ya, dialog berarti lebih dari satu. Jadi yang kalian lakukan kemarin, stand up comedy yang kalian kumpulkan ke saya itu masuk dia ke monolog. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah monolog yang tepat dari teks anekdot di atas adalah kira-kira apa? Bisa jawabnya? Udah dibaca? Kenapa si Gus Dur ini? Ayo, siapa? Cepat. Cepat membacanya, nak. Miss. B, Mem. Jawabannya? B, Mem. Iya. B. Jawabannya adalah E. Jelas di sini kan, saya datang ke makam karena saya tahu mereka yang mati itu sudah tidak punya kepentingan lagi, katanya. Gus Dur menyatakan bahwa kedatangan Gus Dur ke makam karena beliau tahu bahwa para leluhur dan ulama yang sudah mati itu sudah tidak mempunyai kepentingan. Ini kenapa ini ceritanya? Kira-kira. Ini adalah sebuah kritikan. Biasanya kalau seorang presiden pasti berhubungan dengan orang-orang yang punya kepentingan kan dengan dirinya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini bisa juga kalian angkat ya menjadi teks anekdot kalian. Berikutnya reaksi. Nah, anekdot kemarin kita bahas ada berapa strukturnya? Yang pertama adalah Abstraksi. abstraksi. Yang kedua, Orientasi. orient. Orientasi. Yang ketiga, Krisis.
krisis atau mulai terjadinya sebuah Masalah. masalah. Yang keempat, Reaksi. reaksi yaitu Respon. respon atau cara bagaimana penulis menyelesaikan sebuah masalah yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir adalah Koda. atau penutup. Nah, reaksi yang muncul dari pernyataan Gus Dur di atas adalah D. kira-kira ayo yang mana? D, mem. Oke, sedih. D, mem. C, mem. Jengkel. B, mem. B. C. C, jengkel, mem. Jengkel. Kenapa jengkel? Bingung, mem. Bingung, mem. Bingung. Kenapa bingung? Saya pun bingung nih. Kamu pun bingung. Bukan kamu loh yang ditanya. Yang ditanya itu adalah reaksi si Gus Dur. Ya, reaksi yang muncul dari pernyataan Gus Dur di atas adalah coba ya. Reaksi yang muncul dari pernyataan Gus Dur di atas adalah, ingat, anekdot itu isinya pasti apa? Kritikan. Sindiran. Kritikan, sindiran. Jadi kira-kira yang nomor 6 ini apa? E, mem. Tersinggung. Iya, betul. Bingung. Ini yang jawab bingung tadi udah kelihatan nih dari jawaban saya kan, makanya dia jawab bingung ini. Ya, jadi jawabannya tersinggung. Ingat, anekdot isinya adalah kritikan. Berarti kalau berhubungan dengan kritikan, reaksi orang adalah Tersinggung. Jelas dong, nah, tersinggung. Jelas dia sebutkan apa? Mereka yang mati itu sudah tidak punya kepentingan lagi, katanya. Berarti menyinggung orang lain, kan? Oke, lanjut. Ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ya. Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf eksposisi padu adalah, yang pertama apa kira-kira? Pengairan selanjutnya dikurangi terutama pada fase penuaan rimpang karena tanah yang terlalu basah. Itu enggak ya? Nomor 1 itu? Nomor 2, mem. Nomor 2 yang Ya, pertama, nomor mem. 2 yang Dua, mem. B lah cuman. iya, B. B. Oke. Eksposisi. Untuk kaidah teks eksposisi, apa-apa saja, Nak? Masih ingat dengan teks eksposisi? Nampak? Ini untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, pronomina, leksikal, konjungsi. Dan yang paling sering itu adalah konjungsi ya. Karena kalau nomina, verba, adjektiva, adverbia itu kan sudah biasa. Konjungsinya ini nih. Karena konjungsi itu kalian harus tahu menempatkan di mana letaknya, apakah dia berpasangan, apakah dia pantas letaknya di awal, apakah pantas letaknya di akhir. Nah, itu untuk konjungsi. Itu untuk kaidah kebahasaan. Pronomnya itu kata ganti atau kata jenis kata ganti orang, bisa ia, saya, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk benda, ini dan itu tersebut masuk dia pronomina. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Pas ya? Pas, Mem. Iya, silahkan kerjakan semua tugas-tugasnya supaya nilainya semakin baik. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.